Seorang pria demi membuktikan bahwa dunia ini tidak ada hantu. Malam itu dia langsung tinggal di rumah angker penuh dendam. Dia tidak hanya merobek jimat di dinding, tapi juga menghancurkan formasi di halaman. Bahkan dewa penjaga kota pun tidak tahan melihatnya. Dengan baik hati menyuruhnya cepat-cepat pergi. Namun dia malah menendang keluar dari rumah. Ternyata pria itu berasal dari abad ke-21. Sejak kecil sudah percaya pada materialisme, hantu dan makhluk gaib. Dia sama sekali tidak percaya orang lain kalau menyeberang waktu jadi pangeran atau anak konglomerat, atau jadi kultivator sakti kalahkan monster. Sementara dia cuma bisa pasrah kagum. Dia sudah hemat makan dan pengeluaran setengah tahun. Akhirnya cukup uang untuk sewa rumah mungil untuk bertahan hidup. Bahkan kalau Raja Langit datang juga tidak bisa usir dia pergi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan dari dalam ruangan. Siapa di sana? Hahaha. Masa tempat rusak begini masih ada yang tinggal? Hei hei hei. Sekarang tempat ini milikku. Saat dia membuka pintu, tiba-tiba seorang gadis berbaju merah cantik menggoda. Langsung menerjang ke arahnya. Namun dia cepat menghindar. Gadis hantu berbaju merah itu langsung jatuh ke lantai. Gadis hantu itu tidak berhasil lalu kembali menyerang pria itu. Namun saat dia menyentuh pria itu, tubuhnya langsung lemas dan roboh ke tanah. Lepaskan aku, manusia cabul. Tubuhku yang begitu suci ini, bagaimana bisa disentuh seenaknya? Nona, tolong jaga harga diri. Sebaiknya kamu segera pindah dari sini. Karena mulai sekarang tempat ini milikku. Dan mungkin akan ada gangguan hantu di malam hari. Nona tidak takut? Lalu apakah Tuan tidak takut hantu? Hehe, aku ini penganut materialisme sejati. Seorang penyeberang waktu yang terhormat. Memiliki tubuh dao kekacauan. Tak bisa disentuh dewa maupun hantu. Sebenarnya, yang disebut monster dan hantu, semua itu hanyalah tahayul feodal. Kukatakan juga kamu pasti tak mengerti. Nona, sebaiknya kamu pulang saja lebih awal. Saat hantu berbaju merah kehabisan kesabaran dan siap menyerang, tak disangka pria itu malah menemukan sebuah koin tembaga di bawah meja. Begitu dia mengangkat meja, hantu berbaju merah itu langsung berubah kembali menjadi manusia. Namun saat pria itu senang memasukkan koin ke sakunya, ternyata koinnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya koin berubah menjadi cahaya emas mengambang di udara. Melihat itu, pria itu langsung sadar bahwa cheat sistemnya telah aktif. Namun detik berikutnya tulisan bayar untuk hidup membuatnya gila. Apa-apaan sistem jelek ini? Kamu bercanda denganku? Saat itu si hantu berbaju merah masih belum menyerah, mendekat lagi. Namun dia langsung dipukul jatuh oleh si pria. Tapi dia tidak marah, bahkan sangat menikmati saat menyentuh pria itu. Merasa kekuatan spiritualnya meledak. Di sisi lain, Li Chunfeng sedang memohon kepada Dewa Kota dan Hakim Dewa Yin untuk bantu mengusir hantu. Ternyata formasi penyegelan di halaman pria itu adalah hasil karyanya. Tapi tiba-tiba dia menyadari formasi itu telah dihancurkan. Saat mereka panik dan segera masuk ke dalam, yang mereka lihat adalah pria itu mimisan, dan hantu perempuan yang malu-malu. Melihat itu mereka langsung membeku di tempat. Dia ini hantu kuat yang kamu maksud itu? Yang mulia Hakim, jangan tertipu oleh penampilannya. Itu memang trik andalannya. Tidak, bukan salahku. Dia yang duluan mendekatiku. Loh, tiba-tiba pria itu merasa situasi ini sangat familiar. Dua pria besar muncul dari luar pintu. Ditambah seorang gadis yang terus menempel di dadanya. Ini jelas-jelas jebakan skenario tipu daya. Dia langsung mendorong si hantu berbaju merah. Benar-benar tidak bisa diwaspadai. Tak kusangka reputasiku yang mulia seumur hidup bisa terjebak dalam trik rendahan seperti ini. Ingin menipuku untuk uang? Aku juga nggak punya uang. Sekarang aku benar-benar bangkrut total. Tapi di sampingnya, Li Chunfeng sangat tidak percaya. Hantu kuat yang bahkan formasi 3 matahari pun tak bisa hadapi. Malah tumbang hanya dengan dorongan ringan dari manusia biasa. Namun Hakim Dewa di sampingnya tak bisa tinggal diam. Manusia biasa berani bersikap tidak sopan padanya. Saat dia hendak marah, pria itu menendang keduanya keluar dari pintu. Dan melempar rekan mereka si hantu berbaju merah keluar juga. Barulah mereka sadar kekuatan ilahi mereka telah hilang. Sedangkan hantu berbaju merah di pelukannya sekarang sudah tidak bisa mereka atasi tanpa kekuatan. Melihat situasi itu, Li Chunfeng cari alasan minta bantuan, lalu langsung kabur secepat kilat, meninggalkan Hakim Wu yang terpaku penuh kebingungan. Hakim itu pun akhirnya tak bisa apa-apa, lalu menundukkan kepala dengan senyum memaksa ke hantu di pelukannya. Itu, kita bicarakan ini baik-baik ya. Hantu, malam itu, pria itu sama sekali tidak tahu bahwa rumahnya
sudah dikepung oleh para roh gunung dan makhluk gaib. Dan hanya dengan mendekat saja, pria itu langsung merasakan kekuatan spiritual membuncah. Saat itu seekor siluman rubah muncul di depan pintu pria itu. Ketika dia hendak menyerang dan memakan pria itu, di saat yang sama, pria itu yang sedang tidur di dalam rumah terganggu oleh suara ribut di luar dan terbangun. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, dia berteriak ke arah luar. "Hei kalian di luar, tengah malam begini bukannya tidur. Ribut-ribut apaan sih, nggak punya kesadaran sosial ya?" Tak disangka, makhluk gaib yang kekuatannya lemah, langsung lenyap jadi abu. Bahkan siluman rubah yang kuat pun kehilangan kekuatannya dan berubah kembali menjadi rubah. Lalu tertidur tak sadarkan diri. Saat rubah itu terbangun dan hendak kabur, sosok raja hantu ribuan tahun tiba-tiba muncul di sampingnya. Rubah itu pun ketakutan bukan main. Ingin kabur tapi tanpa kekuatan sihir dia tidak bisa lari. Saat dia pikir hidupnya akan berakhir hari ini, akan lenyap selamanya, tiba-tiba, pintu di belakangnya dibuka oleh pria itu. Dia langsung melihat harapan dan memohon bantuan dari pria itu. Namun pria itu, karena hari masih gelap, langsung menutup pintu lagi. Rubah itu pun kembali dalam keputusasaan, tertinggal di luar. Namun sebelum Raja Hantu bisa menyerang, pria itu membuka pintu lagi sambil membawa barang-barangnya. Energi dari pintu yang terbuka itu langsung menghapus kekuatan Raja Hantu dan membuatnya lenyap. Saat pria itu bersiap pergi lebih awal untuk mencari uang, dia merasa ada yang empuk di bawah kakinya. "Anjing peliharaan dari mana ini? Akulah bukan anjing, cepat singkirkan kakimu yang bau." Melihat ekor rubah bengkak, pria itu pun minta maaf dengan canggung. Namun dia tetap tak tahan ingin membelai rubah itu. Rubah itu protes keras melihat hal itu. Tapi detik berikutnya, wah, rasanya sangat menenangkan gelombang. Apa ini? Ternyata tangannya mengandung aura spiritual yang luar biasa. Begitu nyaman gelombang. Kekuatan tangan emasku ini masih hebat seperti dulu. Setelah main sebentar, pria itu pun mengeluh. Kalau sekarang dia benar-benar miskin, dia tidak sanggup pelihara hewan saat ini. Lebih baik si rubah cari tuan baru saja. Tapi si rubah tak mau melepaskan kesempatan emas ini. Bukan hanya karena teriakan pria itu semalam bisa musnahkan ratusan hantu. Dan dia, rubah sakti King Qiu, berubah kembali ke wujud aslinya. Bahkan Raja Hantu pun tak berani muncul lagi. Yang paling penting, saat pria itu menyentuhnya tadi, dia merasa dirinya akan segera menembus batas kekuatannya. Jadi dia harus segera menempel erat pada pria ini. Saat itu pria itu tak sengaja menyemburkan obat kumur ke tubuh si rubah. Rubah itu malah senang sekali, karena dengan siraman air suci itu, dia berhasil menembus batas lagi. Saat pria itu sedang memandangnya dengan jijik, tiba-tiba muncul mulut besar berdarah di sampingnya. Untung saja, di saat genting itu, koin tembaga langsung muncul dan menabrak Raja Hantu hingga terpental. Pria itu juga ikut pingsan karena dampaknya. Sistem pun menghabiskan banyak waktu hidupnya. Rubah itu segera menyeret pria itu untuk kabur. Namun detik berikutnya, pria itu terbentur ambang pintu dan terbangun. Setelah sadar, pria itu canggung berkata, "Aku cuma pingsan karena gula darah rendah." Namun si rubah malah berpikir itu adalah ujian dari pria itu. Pasti tadi pria itu hanya pura-pura pingsan. Untuk menguji apakah aku akan kabur sendiri, maka aksesori kaki ini harus jadi milikku. Tiba-tiba pria itu menyadari, waktu hidupnya tinggal 14 jam lagi. Meski dalam hati sangat kesal, tapi dia tetap keluar rumah untuk cari uang. Di sisi lain, Yuan Tiangang menerima permintaan bantuan dari muridnya, Li Chunfeng, lalu datang ke Kabupaten Jingyang. Kemudian dengan petunjuk kompas, dia menuju ke rumah kecil pria itu. Begitu membayangkan akan bertemu dengan ahli yang bisa menghancurkan formasi 3 matahari, dia langsung penuh rasa kagum. Namun saat dia ingin menebak asal-usul pria itu, dia malah tak bisa menerka apa-apa. Tapi wajar saja, karena pihak lain adalah seorang ahli. Namun saat itu dia malah melihat pria yang sedang menipu orang. Tampak pria itu mengeluarkan kaligrafi dan melobi orang untuk membeli. Katanya bisa mengusir roh jahat jika digantung di rumah. Tapi orang itu jelas tidak percaya. Saat itu muncullah si bibi yang sudah disewa pria itu. "Kalian mungkin belum tahu, nyonya kami dulu pernah diganggu sesuatu yang tidak bersih. Kalau bukan karena Dao Zhangsen, nyawa nyonya pasti sudah tak tertolong." Semua orang yang mendengarnya pun langsung percaya sebagian besar. Tepat saat pria itu hampir berhasil menjual barangnya, tiba-tiba tangan besar muncul dan menghentikan transaksi itu. Ternyata Yuan Tiangang tak tahan lagi dan akhirnya turun tangan. Masih muda tapi tidak belajar yang benar, bahkan tidak punya tanda jati diri. Jelas-jelas seorang penipu kelas teri.
Hari ini aku akan menegakkan keadilan langit. Menghapus racun masyarakat seperti kamu. Pria itu pun panik melihatnya. Berpikir bahwa transaksi pertamanya malah digagalkan kakek ini. Dia langsung marah-marah. Setelah perdebatan, Yuan Tiangang mulai kalah argumen. Saat dia ingin menggunakan kekuatan untuk menyerang, tiba-tiba dia menyadari kekuatannya tidak bisa digunakan. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya tak percaya. Tiba-tiba tulisan pria itu mulai memancarkan cahaya keemasan, dan dia seolah mendengar suara dari Jalan Agung. Saat diperhatikan lebih dekat, tak disangka tulisan itu memancarkan aura Tao. Dia pun merasa dirinya sedang berhadapan dengan sosok tinggi. Saat pria itu hendak terus berdebat dengan kakek tua itu, dia kaget saat sang kakek tiba-tiba berlutut di depannya. Pria itu terkejut melihat kejadian tak terduga itu. Apa jangan-jangan kakek ini gila? Saat itu, si bibi di samping buru-buru mengingatkan, jangan sia-siakan kesempatan bagus ini untuk promosi. Mendengarnya, pria itu langsung berganti gaya jadi sosok tinggi. Pinceng, tidak, sang dewa ini tak akan mempermasalahkanmu. Kamu juga seorang yang menempuh jalan Tao. Masa kamu tidak paham, apa itu hukum karma? Saat itu Yuan Tiangang mendengar pria itu bicara layaknya sedang pamer di atas panggung. Langsung yakin bahwa pria itu adalah dewa yang turun ke dunia. Meski terlihat seperti manusia biasa, tapi kemampuan spiritualku selama puluhan tahun benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali. Untung saja tadi aku cepat-cepat berlutut. Kemudian pria itu mulai kembali membual ke kakek itu. Wahai orang tua, dengarkan baik-baik. Takdir manusia sudah ditentukan oleh langit dan bumi. Jika aku sembarangan membantu mereka menghindarinya, itu artinya aku menentang kehendak langit. Tapi kalau aku hanya menerima sedikit uang sebagai simbol, itu berarti aku menanam sebab kebajikan, dan membantunya melewati bencana berarti menumbuhkan buah kebaikan. Itulah yang disebut mengikuti hukum langit. Keadilan langit tak bisa disembunyikan. Terima kasih atas ajaranmu, Dewa. Seperti kata pepatah, hukum langit terang benderang, karma selalu berputar. Itulah jalan agung yang paling sederhana. Ternyata aku terlalu terpaku pada wujud luar. Selama ini latihanku jadi sia-sia. Melihat itu, pria itu berseru kagum. Aduh, akting ini layak dapat Oscar nih. Yuan Tiangang langsung mengeluarkan batu tambal langit untuk ditukar dengan kaligrafi pria itu. Tapi pria itu malah menganggapnya batu tak berguna. Lalu dia menepak meja keras-keras, menyuruh si kakek berikan sesuatu yang lebih nyata. Detik berikutnya, tampak Yuan Tiangang hanya memakai celana dalam sambil membawa kaligrafi dengan bahagia. Melompat-lompat dengan gembira pergi dari sana. Orang-orang di sekitar belum pernah lihat hal seperti itu. Langsung saja berebut beli semua karya pria itu. Sementara itu di rumah pria itu, Hakim bertanya pada Li Chunfeng kapan gurunya akan datang. Li Chunfeng pun bersiap mengeluarkan alat sihir untuk menghubungi gurunya. Tak disangka Raja Hantu muncul lagi. Hakim segera menahan Raja Hantu itu. Li Chunfeng pun tak ragu lagi. Langsung gunakan jurus pamungkas, jurus pedang Tai. Namun tepat saat itu pria itu kembali. Keduanya segera memperingatkan pria itu untuk kabur. Tapi pria itu melihat rumah barunya yang dibeli rusak, langsung marah. Dan di saat itu juga, Raja Hantu berhasil lepas dari pedang, lalu menembak ke arah pria itu. Mereka segera memperingatkannya untuk hati-hati. Tapi saat pria itu melihat ke bawah, tak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kok, juga tidak menginjak kotoran apapun. Suara apa itu? Raja Hantu yang telah mengganggu Kabupaten Jingyang puluhan tahun, malah hancur karena bau kaki pria itu. Jangan memfitnah sang ahli, itu jelas-jelas aroma dari kekuatan dewa. Melihat itu, Li Chunfeng langsung jadi fanboy dan memperkenalkan diri. Aku adalah Taois Li Chunfeng. Bolehkah aku tahu nama luhurmu, sang ahli? Mendengarnya, pria itu berseru, gila juga ini. Sampai-sampai Li Chunfeng dari dinasti Tang muncul juga. Jangan-jangan dia satu geng sama kakek yang mengaku Yuan Tiangang? Hakim pun keluar dan meminta pria itu bersabar. Tapi pria itu hanya merasa rakyat Tang ini polos banget. Apa hebatnya aku? Sehari saja sudah ketemu begitu banyak penipu, tapi pria ini dididik oleh Marxisme. Tidak percaya tahayul atau kekuatan gaib. Mau kamu dewa penjaga kota atau raja langit pun, kalau rusak rumahku, tetap harus ganti rugi. Saat itu keduanya baru sadar bahwa mereka dianggap penipu. Tapi karena sang ahli sedang marah, lebih baik bayar saja dulu. Setelah lama mengaduk-aduk dompet, mereka hanya dapat beberapa keping perak dan koin tembaga. Melihat itu, pria itu langsung kehilangan kata-kata. Tak disangka mereka juga miskin.
Tapi mereka bilang akan bantu memperbaiki rumah sebagai ganti rugi. Pria itu pun tak keberatan lagi. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah dan menghitung hasil hari ini. Selain batu tak berguna itu, ia untung 22 tael perak. Dia pikir malam ini tidak akan kelaparan. Tak disangka sistem justru lebih cepat. Dan menyerap habis uang di atas meja. Belum sempat dia marah kesal. Tiba-tiba muncul 2 hadiah top up pertama. Dia pun langsung klik terima tanpa pikir panjang. Setelah cahaya kemasan menyebar, 2 buku terbang masuk ke tangannya. Melihat judulnya, pria itu langsung ingin menangis. Apa-apaan ini sih? Dikasih 2 buku rongsokan. Bisa buat makan? Ah, benar saja. Orang biasa tak mampu main game pay to win. Pria itu pun takut kalau di halaman Li Chunfeng masih mau numpang makan. Jadi dia langsung menyuruhnya pergi. Namun tepat saat itu, si rubah kecil yang pergi cari makan tiba-tiba kembali. Tuan rubah, oh, anjing semalam itu. Anjing kecil, kenapa kamu datang lagi? Kamu bahkan membawakanku hadiah. Itu sang ahli. Dia bukan anjing, dia rubah. Diam. Kalau kau sembarangan bicara, kau akan mati. Melihat si rubah kecil membawa 2 paha ayam, pria itu langsung terharu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengadopsi si rubah dan memberinya nama Xiao Bai. Mendengarnya, si rubah senang dan langsung menirukan suara anjing. Melihat mantan raja siluman sekarang jadi hewan peliharaan, Li Chunfeng sampai terdiam tak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, 2 naga biru sedang terburu-buru di jalan. Mereka mencari seorang ahli untuk menyembuhkan ayah mereka, sang raja. Namun segera saja, mereka tertarik oleh kilatan cahaya kemasan. Tak ingin melewatkan kemunculan dewa atau harta langka, mereka memutuskan untuk mendekat dan memeriksa. Sementara itu, pria itu sedang berbaring kelaparan. Tanpa tahu bahwa di luar rumahnya, telah berkumpul banyak roh gunung dan makhluk gaib. Bahkan Li Chunfeng di sampingnya. Ketakutan sampai gemetar karena aura jahat itu. Saat itu Xiao Zi tak ragu lagi dan memutuskan turun tangan. Kamu lagi, makhluk penggoda, kau sudah dipukul terpisah oleh sang dewa. Masih berani muncul dan ganggu sang dewa beristirahat? Sepertinya kamu sudah bosan hidup ya? Saat Xiao Zi dan hantu perempuan berbaju merah bertarung sengit, tiba-tiba 2 gadis naga dari istana naga muncul. Siluman, di hadapan naga sejati sepertiku, masih belum menyerah juga? Berani mengacau di dunia manusia? Aku akan mewakili langit untuk menghukummu. Melihat itu, Xiao Zi langsung mengejek. Cicak berkaki 4 dari mana nih? Sok gaya pula. Namun hantu perempuan berbaju merah mengusulkan kerjasama dengan gadis naga. Tapi saat dia menyebut Xiao Zi sebagai rubah bau, Xiao Zi langsung marah besar. Dan dalam kemarahannya, dia membuat hantu berbaju merah lenyap jadi abu. Melihat kekejaman itu, kedua gadis naga pun ketakutan. Namun sebagai klan naga, mereka tak boleh dihina. Gadis naga segera memanggil petir langit untuk menyerang. Namun saat petir hendak menyambar ke halaman, tiba-tiba muncul perisai cahaya misterius yang menahan semuanya. Lalu kekuatan sihir gadis naga pun menghilang. Dia tak terima dan terus mencoba menggunakan mantra. Tapi semua tidak ada yang berhasil. Hahaha, masih berani pakai kekuatan sihir di kediaman dewa? Kau ini naga berkaki 4 yang benar-benar tak tahu diri. 8 penjaga Fajra, hancurkan iblis, hilangkan halangan, tolong kami. Guru Agung Naga Surgawi, Siti Garba, penyelamat dunia. Sialan, kenapa semua mantraku tidak bisa digunakan sama sekali? Masih belum menyerah, makhluk bodoh. Kau bahkan tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi sang dewa. Rubah kecil, hentikan dulu. Sekarang baru minta ampun, tidak terlambatkah? Sementara itu, pria yang akhirnya bisa tidur karena lapar, kembali terbangun karena keributan. Siapa sih yang gak punya sopan santun? Berisik banget malam-malam begini, tiap malam selalu rusuh di luar. Kalau nggak mau tidur ya sekalian jangan tidur semua. Aku mau lihat siapa sebenarnya. Udah cukup belum berisiknya tengah malam begini? Jangan pikir ganggu orang tidur itu nggak melanggar hukum. Kalian bisa seenaknya gitu? Aduh ibu, mungkin hari ini aku capek banget. Sampai-sampai halusinasi. Pasti ini karena caraku buka pintu tadi salah. Coba lagi ah.